mengikuti webinar menimba ilmu bersama. Dan walaupun dilaksanakan secara online, semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan yang kedua, izinkan saya informasikan bahwa webinar ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh PT Gunung Sari Pratama kepada customer-customer tercinta kami. Dan tema untuk hari ini adalah optical multimeter atau yang biasa disebut dengan OX1. Ya, dan yang terakhir adalah saya akan menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu perkenalan singkat PT Gunung Sari Pratama, lalu kemudian ada acara inti, yang mana di dalam acara inti tersebut ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mezon, lalu kemudian ada sesi Q&A, dan juga ada sesi di mana nanti Q&A tersebut akan mendapatkan apresiasi bagi pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah acara kenang-kenangan, yaitu ada foto sesi tentunya, lalu kemudian ada thanks note, dan yang terakhir adalah pengumuman pemenang bagi yang beruntung untuk mendapatkan voucher OVO. Lalu yang terakhir adalah closing, gitu ya. Baiklah, sesuai dengan susunan acaranya, maka pembukaan kali ini izinkan saya di 5 menit ke depan memperkenalkan perusahaan kami, PT Gunung Sari Pratama. Mungkin di sini Bapak-Bapak sebagian ada yang mengenal PT Gunung Sari Pratama dan sebagian mungkin masih belum mengenal. Apa sih dan siapa sih PT Gunung Sari Pratama? Perusahaan apa sih PT Gunung Sari Pratama itu? Seperti itu ya. Jadi PT Gunung Sari Pratama atau yang biasa disebut dengan GSP, dan tapi Bapak bisa mengunjungi kami untuk informasi lebih lanjut ya di www.ptgsp.com itu. Dan PT Gunung Sari Pratama adalah perusahaan telekomunikasi manajemen, yaitu sesuai dengan perusahaan pada umumnya, kami juga mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah, yaitu sesuai dengan kriteria perusahaan kami, yaitu mempercepat transformasi digital di industri telekomunikasi global. Lalu kemudian misi kami adalah tentunya menjadi leader company di telekomunikasi manajemen, lalu menjadi role model company di network solution, lalu menjadi all-in-one provider untuk passive solution, passive equipment, lalu memprovide atau memberikan solusi yang komprehensif untuk SLA dan performance assurance, lalu memberikan up-to-date ICT yang memprovide atau memberikan ICT facility yang up-to-date, lalu memberikan security IoT facilities. Selaras dengan visi misi tersebut, kami mempunyai aktivitas-aktivitas, yaitu di antara lain test and measurement tools, lalu network solutions, network monitoring system, optical distribution network, lalu ada SLA and performance assurance, lalu tidak lupa tentunya dengan ICT facilities, dan yang terakhir karena kita memberikan IoT yang secure, tentunya aktivitas kami adalah IoT products and solution. Dalam mengimplementasikan aktivitas-aktivitas ini, tentunya kami mempunyai strategi-strategi untuk dapat mendeliver aktivitas tersebut dengan baik kepada customer-customer kami. Strategi kami dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama yaitu eksternal, yang pertama adalah internal dulu. Kami memperkuat tim internal kami dengan cara menciptakan tim yang loyal, brilian, dan dapat diandalkan dari berbagai sejarah dan latar belakang kemampuan yang berbeda-beda. Setelah kami menciptakan tim yang loyal, brilian, dan dapat diandalkan, kami tentunya menciptakan SOP atau prosedur perusahaan dengan mengkonfigurasikan sistem digital yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi yang berkualifikasi. Setelah kami kuat di internal, kami menuju ke eksternal, yaitu dengan cara memperkuat posisi perusahaan dengan bermitra dan berkolaborasi bersama prinsipal yang profesional sebagai dukungan kami. Dan setelah kami mendapatkan semuanya, barulah kami menuju ke semua lapisan pasar seperti pemerintahan dan swasta. Maka dengan ini bertahun-tahun PT Gunung Sari Pratama telah berhasil bertahan di pasar dengan baik. Namun kami ingin berkembang lebih dari apa yang pernah kami lakukan sekarang ini. Karena big market,
ya masih banyak dan masih ada banyak sekali peluang bisnis dan pasar yang sangat besar, tidak hanya di sektor pemerintah, tapi juga di pasar swasta yang saat ini juga berkembang dengan pesat. Lalu kemudian tidak memungkiri zaman sekarang adalah everything goes digital. Jadi semuanya serba digital. Lalu tentunya dedikasi kami sebagai warga negara Indonesia yaitu mendedikasikan kepada negara tercinta kita Indonesia, mendukung pemerintahan untuk mendevelop negara kita sesuai dengan visi dan misi Bapak Jokowi kita, yaitu akselerasi digital telekomunikasi. Nah, demikian perkenalan singkat perusahaan kami PT Gunung Sari Pratama. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengunjungi kami di website kami www.ptgsp.com. Tentunya kami tunggu untuk kunjungan Bapak dan Ibu sekalian ya. Lalu setelah kami memperkenalkan perusahaan kami, kita langsung saja untuk ke acara inti kami ini semua yaitu pemaparan materi OX1, yaitu produk unggulan kami di measurement and tools ya, sesuai dengan aktivitas pertama kami tadi, yaitu nantinya akan disampaikan oleh pembicara kami, yaitu Pak Maison selaku Sales Manager PT Gunung Sari Pratama. Baiklah Pak Maison, untuk waktu dan tempatnya saya perkenankan. Terima kasih. Ya, sorry Pak Maison. Ya, sebelum memulai, mungkin saya informasikan dulu ya Pak ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan langsung saja klik tombol raise hand. Nanti kami langsung akan merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Gitu ya Pak Maison ya. Baik ya, Pak Maison, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Wira atas pembukaannya dan selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Icatri Nur Maison sebagai Sales Manager dari PT Gunung Sari Pratama. Dan saya biasa dipanggil dengan Maison, last name saya. Dalam kesempatan ini saya akan coba untuk mentransfer atau update produk, yaitu salah satunya adalah OX1, seperti yang Ibu Wira sampaikan tadi, bahwa OX1 ini merupakan produk unggulan kami. Mungkin kalau misalnya Bapak-Bapak sekalian mengenal dengan multimeter, di mana multimeter untuk listrik ini adalah alat ukur yang untuk mengukur tegangan, mengukur ampere, lalu mengukur hambatan, dioda, segala macam dalam satu unit. Nah, sekarang gimana kalau dengan fiber optik? Expo melakukan inovasi di mana untuk pengukuran-pengukuran terkait dengan fiber optik, seperti halnya OTDR, di mana kita bisa melihat event, melihat panjang kabel, melihat di mana splice atau konektor, berapa nilai ORL-nya. Nah, di sini inovasi yang dilakukan oleh Prinsipal KB Expo, mereka menciptakan satu produk yang namanya optical multimeter dengan tipe OX1 ini. Dan ke depannya nanti saya akan coba jelaskan mengenai OX1. Sebelumnya saya akan coba refresh dulu. Salah satu produk dari Expo terkait dengan OTDR yaitu IOLM. Mungkin Bapak-Bapak sekalian cukup familiar dengan OTDR, di mana pada saat kita melakukan pengukuran, taruhlah menggunakan automatic atau one button press, setelah OTDR itu melakukan pengukuran, maka akan muncul nanti hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Mulai dari start, lalu ada beberapa event dengan icon-iconnya, lalu kalau misalnya dia warna hijau berarti
kondisinya bagus, sedangkan kalau merah ini berarti ada sesuatu pada titik tersebut, sampai dengan end cable. Pada umumnya untuk pengukuran ini biasanya dilakukan dengan melihat estimasi dari panjang kabelnya dahulu, ditembakkan sinyal, lalu akan didapatkan, oh ini kemungkinan harus pakai dynamic range yang besar dan pulse width yang besar. Nah tentunya pada saat melakukan pengukuran dengan pulse width yang besar ini, akan berakibat pada event dead zone yang juga semakin besar. Dengan semakin besarnya event dead zone ini, otomatis akan menjadikan hasil pengukuran ini kurang akurat apabila ada beberapa event yang cukup berdekatan, sehingga ada kemungkinan event tersebut atau taruhlah splice atau konektor itu tidak terdeteksi, atau seolah-olah dua menjadi satu. Nah, Expo melakukan inovasi dengan memberi satu software yang bernama IOLM, Intelligent Optical Mapper. Sekarang gimana cara kerja dari IOLM ini? IOLM bekerja berdasarkan Dynamic Multipulse Acquisition, yang artinya pada saat pengukuran, OTDR akan menembakkan pulse width dari yang kecil secara bertahap dan datanya direkod sampai dengan pulse width yang besar. Kenapa pakai pulse width yang kecil? Di sini diperlukan untuk mendeteksi atau mengetahui event-event yang jaraknya berdekatan. Dan itu akan berlanjut sampai dengan pulse width yang besar untuk mendapatkan jarak jangkauan yang maksimal. Dari hasil ini, maka akan dilakukan diagnostik dan akan ditampilkan sesuai dengan gambar yang ada di sini. Inilah perbedaan antara OTDR Expo dengan OTDR yang lain, di mana kita menggunakan IOLM Dynamic Multipulse Acquisition. Penjelasan ini mungkin nanti akan cukup relevan pada saat kita membicarakan OX1. Baik, sekarang saya coba masuk ke OX1. OX1 ini produk yang boleh terbilang cukup baru, dan ini adalah hasil inovasi dari Expo juga, di mana OX1 ini bisa melakukan pengukuran seperti halnya OTDR. Tapi fungsi OTDR tentunya tidak dikesampingkan, di mana pada saat pengukuran hasilnya ini kita bisa melihat end-to-end cable, lalu kita bisa melihat event-eventnya, ada optical return loss juga akan terbaca, dan di samping itu waktu untuk pengukuran ini relatif sangat cepat, hanya sekitar 3 detik. Pada saat awal kita melakukan pengukuran, di sini kita tidak melakukan setting-setting seperti halnya OTDR. Kalau kita akan mengukur dengan OTDR, biasanya kita akan mengukur, akan men-setting berapa pulse yang akan kita berikan, yang akan kita tembakkan nantinya. Lalu yang kedua, berapa estimasi jarak yang harus kita perhitungkan. Tentunya dengan pengukuran dengan OTDR ini, kita perlu pengetahuan lebih
sehingga kita akan bisa mendapatkan hasil yang optimum. Nah, mungkin karena keterbatasan dari pengetahuan rekan-rekan di lapangan yang kurang familiar dengan pemakaian OTDR, dengan setting OTDR, berikut pembacaan dari OTDR itu sendiri, Expo membuat OX1 ini menjadi sangat lebih simpel. Sehingga tidak dibutuhkan pengetahuan ataupun skill yang cukup tinggi. X1 ini perangkat yang sangat handheld, hanya segenggaman tangan sehingga mudah untuk dibawa. Sudah ada power meternya, lalu ada laser source-nya juga, seperti halnya OTDR. Dan satu keunikan dari X1 ini adalah kita ada yang namanya Advisor 5-star rating. Ini gunanya untuk mengetahui kualitas dari network yang sedang kita ukur. Apabila hasil dari pengukuran itu memberikan 5 bintang atau 5 star, itu artinya network itu sangat baik. Jadi range-nya itu antara 1 sampai 5. Kalau sudah 1 ataupun 2,5, itu harus kita melakukan perbaikan-perbaikan pada jaringan yang kita ukur. Baterai ini bisa bekerja secara optimum kurang lebih selama 10 jam, lalu diberikan waranti juga 3 tahun. Jadi kalau misalnya kebetulan Bapak memiliki OX1 ini, kita sudah memberikan waranti 3 tahun. Dan aplikasi pada OX1 ini kita menggunakan untuk link single mode kurang lebih sekitar 40 km. Dan ini mungkin identik dengan kalau di OTDR dengan 15 dB dynamic range, point to multi-point. X1 ini kita fokus pada pekerjaan untuk last mile. Jadi antara ODP ke pelanggan. Dan sangat bermanfaat untuk melakukan instalasi ataupun melakukan maintenance pada suatu jaringan. Dalam X1 ini kita mempunyai satu unique features. Yang pertama adalah cara pengukuran dengan Flash Advisor. Nah, Flash Advisor ini seperti yang saya sampaikan tadi, pengukuran untuk suatu jaringan kurang lebih sekitar 3 detik, sangat cepat, di mana kita bisa melihat total dari panjang kabel tersebut, lalu kita bisa lihat lossesnya berapa dB, dan ORL-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan 5 star. Tentunya ini terkait dengan pass atau fail dari suatu network tersebut. Lalu yang kedua adalah kita cara pengukuran dengan fault locator. Mungkin di sini kita bisa lihat ya, saya balik lagi ke yang pertama, ada icon di sini menunjukkan adalah A to B untuk Flash Advisor. Lalu yang kedua ini adalah fault locator. Sama dengan seperti halnya yang pertama, cara pengukuran pertama, tapi untuk fault explorer ini dari hasil pengukuran kita fokus pada letak gangguan di mana jaringan itu memiliki
hasil yang melebihi dari threshold-nya. Dan hanya itu saja yang akan ditampilkan. Jadi misalnya kalau satu network itu ada 10 event, ternyata ada 2 atau 3 event yang bermasalah, nah OX1 akan menampilkan titik yang bermasalah itu aja. Di sini kita bisa lihat di tampilan sebelah kanan, bahwa di sini ada titik yang bermasalah dengan ditandai oleh warna merah. Lalu di bawahnya ini ada keterangannya. Oh, ternyata di sini adalah sambungan dari konektor pada titik 5,8 km. Dan sini kita fokus hanya untuk merepair dari konektor tersebut. Apakah hanya perlu dibersihkan atau kita mesti mengganti dari konektor tersebut. Beda halnya dengan kalau OTDR biasanya akan ditampilkan trace berupa grafik, di mana nanti teknisi harus menganalisa dari hasil grafik itu. Tentunya perlu skill atau pengetahuan yang lebih untuk membaca ini. Nah, OX1 ini kita hanya ditampilkan berupa tarikan garis lurus dari awal pengukuran sampai dengan akhir pengukuran. Jadi sangat simpel dan sangat mudah untuk dipahami. Lalu berikutnya adalah link mapper. Ini link mapper prinsip kerjanya mirip dengan IOLM. Jadi pada saat pengukuran dia akan memberikan pulse width yang berbeda, mulai dari kecil sampai dengan yang besar. Dan hasilnya semua tampilan dari garis ini merupakan representasi dari network. Sini kita bisa lihat ada beberapa titik yang ditampilkan, di mana ada 2 titik dari sekian banyak titik yang merah. Dan artinya di sini adalah titik tersebut harus kita lebih fokus untuk perbaikan. Sementara titik yang warna putih ini masih di bawah threshold. Dan apabila kita melakukan klik pada tombol icon sini, kita akan mendapatkan hasil ukuran yang lebih detail, baik untuk ukuran di 1310 ataupun di 1550. Untuk pengukuran link mapper ini memang memerlukan waktu yang relatif cukup lama dibandingkan dengan flash advisor tadi yang hanya 3 detik. Ini bisa mungkin lebih dari 5 detik tergantung dari panjang kabel tersebut. Untuk X1 kita memiliki 2 pilihan saat ini. Yang pertama adalah basic, di mana basic ini sudah terdiri dari light source dan power meter, kita namakan power checker. Lalu ada Expo Advisor 5 star rating. Lalu pengukurannya kita bisa lakukan dengan Flash Advisor dan Fault Explorer. Sementara untuk yang lebih advance, ada tipe yang Pro, di mana kelebihan dari
X1 tipe Pro ini dari sedang dibandingkan dengan basic ada dua hal, yaitu link mapper ukuran dengan ULM dan click out optical connector. Sekarang di manakah letak kelebihan dari yang Pro ini? Untuk yang click out optical connector ini merupakan satu inovasi dari Expo, di mana konektor tersebut kita bisa cabut pasang. Tujuannya adalah seperti kita ketahui untuk alat ukur semacam OTDR ataupun power meter, laser source, biasanya banyak kendala pada konektor yang ada di atas ini. Entah itu dia keramiknya rusak atau mungkin kepala konektornya yang kotor sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Di mana apabila kita mau melakukan perbaikan, tentunya unit tersebut harus dikirim ke distributornya. Dalam hal ini, kalau Expo dikirim ke kita. Lalu setelah itu kita, karena ini adalah hardware yang mesti nanti dikalibrasi lagi, kita harus kirim lagi barang ini ke prinsipal. Tentunya dengan proses tersebut akan memakan waktu yang lebih lama dan tentunya biaya yang mungkin akan sangat tinggi. Baik untuk perbaikannya, pengiriman, karena seperti kita ketahui bahwa yang terdekat ini adalah kalau untuk servis-servis itu ada di Singapura. Tentunya kita harus kirim barang tersebut ke Singapura, perlu waktu lagi. Nah, Expo dalam hal ini OX1 dengan teknologi dan inovasi click out optical connector ini, kita tidak perlu untuk mengirim unit ini ke prinsipal. Jadi kita bisa tangani secara lokal dan konektor ini bisa kita cabut pasang dan hanya ini yang kita ganti. Tentunya dengan proses ini akan sangat membantu dalam percepatan penanggulangan dari gangguan perangkat ini. Dan di samping itu kita tidak perlu adanya biaya pengiriman ke prinsipal. Baik, berikutnya saya ada beberapa tips untuk pekerjaan di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua tipe jenis konektor. Yang pertama adalah UPC dan yang kedua adalah EPC. Di mana letak perbedaan keduanya cukup mendasar, yaitu untuk yang UPC biasanya konektor ditandai dengan warna biru dan kalau kita perhatikan di ujung konektor tersebut permukaannya adalah permukaan datar. Makanya disebut dia ultra physical contact UPC. Lalu dengan EPC kita bisa lihat di sini bahwa ujung dari permukaan konektor memiliki angle sekitar 8 derajat. Nah, dengan 8 derajat ini, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar. Kalau UPC, sinyal yang datang sampai dengan ujung kepala konektor
dia akan dipantulkan sebagian atau sebagian kecil kembali ke arah source-nya. Sementara kalau yang UPC, yang EPC, begitu dia sampai di ujung konektor, karena dia memiliki angle yang sekitar 8 derajat tadi, maka sinyal yang kembali atau yang dipantulkan itu akan dibiaskan tidak ke arah source, tapi ke arah yang lain. Tentunya di sini akan memperbaiki nilai dari return loss tersebut. Itu sebabnya kenapa banyak jaringan FTTH menggunakan kabel yang tipenya EPC ini. Lalu ada tips kembali bahwa ada baiknya setiap jaringan itu jangan dicampurkan antara kabel dari UPC dengan EPC. Kenapa hal ini tidak baik untuk dilakukan? Karena hal ini akan bisa merusak dari ujung konektor. Apakah itu konektor yang UPC ataupun konektor yang EPC. Kalau tidak match, bisa saja dia menjadi high loss. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi nanti kalau dipaksakan akan menimbulkan pecah atau retak dari permukaan konektor tersebut. Makanya untuk pemakaian ini kita sedapat mungkin menghindari. Lalu berikutnya, ini sangat penting, potensi pada gangguan di lapangan biasanya salah satu faktor penyebabnya adalah tidak bersihnya dari permukaan konektor. Di sini kita bisa lihat bahwa konektor yang kotor dia banyak terdapat bisa jadi dia lemak atau debu yang mengakibatkan high loss. Dan yang sebelah kanan ini adalah konektor yang ideal, di mana tidak ada kotoran-kotoran pada permukaan konektor. Kenapa konektor ini bisa kotor? Mungkin daerah sekitar itu cukup berdebu, bisa juga konektornya seperti Bapak ketahui, kalau kita beli patch cord baru, biasanya di ujungnya itu ada tutupnya. Tujuan tutup ini adalah untuk menghindari kontak konektor dengan udara luar ataupun dengan tangan kita, dengan tangan teknisi yang mungkin kotor ataupun berlemak. Apabila hal tersebut sempat terjadi, bisa menimbulkan kotor dan berlemak. Yang bahayanya apabila dia berlemak, karena kabel tersebut dialiri atau diberikan sinyal fiber optik yang bisa menimbulkan panas, lambat laun lemak tersebut dia akan mengeras dan bisa menjadi kerusakan permanen seperti yang ada di kiri bawah ini. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan high loss. Dan tentunya kita harus mengganti dari konektor tersebut.
Nah, sekarang gimana kita cara untuk mengetahui kondisi ataupun status dari konektor tersebut? Kita bisa melakukan pengecekan dengan fiber inspection probe, di mana dengan alat ini kita bisa melihat dengan jelas permukaan dari konektor. Dengan alat ini kita melakukan pembesaran konektor tersebut menjadi 400 kali. Tentunya akan sangat mudah. Apabila konektor tersebut bersih, maka dia akan meningkatkan performance dari jaringan. Beda halnya kalau misalnya konektornya itu kotor ataupun terbakar, dia akan menurunkan dari performance jaringan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin dari Pak Denny atau dari Bali Tower, ada yang mau ditanyakan? Halo, Mas. Ya, mungkin saya coba akan, sementara belum ada pertanyaan, saya coba demo dulu. Halo. Ya, Pak Nurwidya, silakan. Halo, Pak. Pak, saya Nurwidya dari Cirebon, Pak. Halo. Suaranya Ya, kurang jelas, Pak. Masih kurang jelas suaranya. mungkin bisa dilanjut demo dulu, Pak Menzon. Ya, mungkin sambil menunggu mungkin dapat jaringan yang bagus, Pak Nur ya. Ya. Saya coba ada demo sebentar. Saya akan coba share. Mungkin di sini terlihat, Pak ya? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Nah, ini adalah tampilan dari OX1 kita, di mana ini kita konekkan OX1 ke komputer saya. Dan di samping itu, dari ujung konektor OX1 kita sambungkan dengan phone box. Phone box ini adalah kayak semacam dummy fiber, di mana di dalamnya ada event-event. Dan OX1 ini kita bisa juga connect ke smartphone kita. Jadi apabila Bapak memiliki OX1, kita bisa melakukan pairing di mana hasilnya akan tampil seperti ini. Dari hasil ini nanti kita bisa melakukan transfer data dari lapangan langsung ke kantor kita atau ke atasan kita. Nah, di sini ada power checker. Kita bisa melakukan ukuran power meter. Ada 1310, 1490, 1550, sampai dengan 1650. Ini sama halnya seperti dengan OTDR pada umumnya.
Lalu apabila tidak ada sinyal pada saat kita melakukan pengukuran, dia akan memunculkan fail dengan tampilan di bawahnya adalah low. Artinya pada ujung kabel yang kita ukur, kita tidak mendapat sinyal fiber optik. Artinya di sini kita bisa pastikan bahwa kabel tersebut putus. Lalu berikutnya di sini kita ada source, light source 1310, lalu ada 1550. Kita bisa melakukan modulasi juga, baik dengan 270 Hz, 330, sampai dengan 2 kHz. Ini tidak berbeda dengan light source ataupun OTDR pada umumnya. Ini sudah kita lengkapi. Lalu berikutnya Fiber Explorer. Nah, di sini tampilan ini adalah tampilan yang terekam pada saat terakhir kita melakukan pengukuran. Saya akan coba melakukan pengukuran yang pertama dengan Flash Advisor. Di sini ada tombol untuk start. Mungkin seperti yang Bapak lihat tadi, saya tidak melakukan suatu perubahan ataupun setting dari perangkat ini. Karena memang kita tidak membutuhkan setting-setting baik dynamic range ataupun average time maupun dari display range. Jadi cukup kita pilih Flash Advisor, langsung kita start. Nah, sini langsung mengukur dia. Ternyata di sini kita pakai kabel end-to-end sepanjang 30 meter dengan bintang 4,5. Artinya bahwa kabel tersebut atau jaringan tersebut cukup bagus, sangat bagus. Di samping kita mendapatkan ukuran ini, panjang kabel, kita mendapatkan juga, oh ternyata lossesnya dari kiri ke kanan itu sebesar 0,9 dB. Dan dengan ORL 55,1 dB pada 1310. Jadi untuk orang di lapangan yang mungkin skillnya belum di-upgrade, kita cukup bisa menanyakan dia, itu hasil pengukurannya berapa bintang? Oh ternyata dia bilang 4,5 bintang Pak. Oh ya udah, berarti jaringan bagus. Lalu yang kedua adalah Fault Explorer. Di sini saya klik yang kedua, lalu saya start. Kita tunggu sejenak, dia melakukan pengukuran. Nah, sudah dapat hasilnya. Ternyata kabelnya ini panjangnya kurang lebih bersama sekitar 29,6 atau 30 meter. Ini bisa saya klik. Ini ujung konektor di perangkat OX1. Dari hasil pengukuran ini ternyata ada masalah di sini. Oh ternyata di 17,4 meter. Sementara jaringan yang lain sampai ujung kabel itu tidak ada masalah. Nah, ini kalau kita klik yang di kotak merah ini,
kita akan mendapatkan, oh ternyata di sini adalah splice. Dengan tanda ini splice, jaraknya 17,4 meter, ternyata dengan pengukuran 1310 dia 0,87. Dan dengan 1550 dia 0,78 dB. Artinya bahwa kita harus melakukan splice ulang untuk mendapatkan nilai loss yang masuk dalam threshold. Di sini saya bisa sampaikan juga bahwa antara pengukuran 1310 dan 1550 besaran dari lossesnya itu relatif kecil. Oleh sebab itu, secara software dari OX1 ini kita memberikan bahwa di sini adalah sebagai splice. Tapi apabila perbedaan antara 0,87 dengan 1310 dengan 1550 ini cukup besar, bisa jadi adalah diindikasikan bahwa titik ini bukan splice tapi adalah bending. Lalu berikutnya ini yang link mapper. Nah, link mapper ini akan menampilkan semua jaringan yang ada pada saat kita melakukan pengukuran. Dengan link mapper ini butuh waktu yang relatif lebih lama sedikit dibandingkan dengan Vault Explorer. Hasilnya mirip, tadi 29,6, sekarang 2,95. Lossesnya juga ditampilkan. Lalu, nah di sini saya coba lihat ke kiri, ada beberapa event. Ini konektor bagus. Ini yang tadi saya klik. Ini di ujung konektornya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pemakaian OX1 ini sangat mudah, sangat simple, tidak perlu ada skill khusus untuk membaca trace dari OTDR. Karena memang ini diciptakan untuk mempermudah teman-teman di lapangan melakukan pengukuran untuk mengetahui di mana letak gangguan dan fokus pada titik yang bermasalah yang ditampilkan oleh OX1 ini. Mungkin itu sekedar demo singkat. Silakan kalau misalnya mungkin ada pertanyaan. Saiful, Pak. Ya, Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Mau tanya, ini kan apa namanya? Bisa digunakan untuk apa namanya tadi untuk mengukur kualitas jaringan, Pak ya? Ya. Misalnya kalau kualitas jaringannya bagus di atas 3 bintang atau kualitasnya jelek di atas di bawah 3 bintang lah, 2,5 bintang gitu ya. Nah, untuk misalnya kita jaringan kualitas jaringan kita 1 sampai 2 bintang atau kurang bagus. Nah, kan ditampilkan beberapa eventnya Pak ya. Ya. Event yang threshold-nya di atas threshold lah. Nah, untuk threshold-nya sendiri itu kita setting atau udah ada otomatis gitu Pak? Baik Pak Saiful, untuk threshold ini
memang secara defaultnya itu sudah ada berdasarkan dari ITU. Tapi kalau kita misalnya customer kita memiliki threshold yang lain, itu bisa kita masukkan. Oh, jadi bisa di setting juga ya? Bisa disetting juga. Tapi secara default itu berdasarkan standar internasional. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran, kita tidak perlu merubah-rubah ataupun mengganti settingan tersebut. Oke. Nah, apabila kita pakai Flash Advisor, ternyata bintangnya cuman entah itu 1 atau 3, kita bisa langsung beralih nanti ke Fault Locator, Fault Explorer maksudnya. Nah, kalau dengan Fault Explorer ini, kita bisa melihat di mana sih letak gangguan tersebut atau yang melebihi dari threshold yang kita inginkan. Jadi kita hanya fokus pada titik yang bermasalah tersebut. Oke, Pak. Mungkin gitu Pak Saiful penjelasannya. Karena ini berkaitan kalau kita sudah nggak bisa disetting misalnya Pak ya, karena beberapa karakteristik kabel, patch core dan lainnya kan beda-beda mungkin standarnya ya. Jadi kita perlu untuk menyeting untuk test load tersebut gitu Pak. Dan kegunaannya buat pekerjaan preventif gitu Pak. Kalau misalnya ada yang sudah mendekati threshold atau akan melewati threshold, kita tahu gitu. Jadi sebelum ada kejadian kita bisa perbaikinya gitu. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaannya Pak. Ya, Pak Saiful, memang itu bisa kita nanti melakukan perubahan untuk threshold tersebut, nanti ada di bagian settingnya. Oke Pak. Mungkin ada lagi, silakan. Halo Pak. Ya Pak Ya. Nur. Pak, ini kalau hasil OTW kan biasanya berupa source ya Pak ya, SOR. Nah untuk ini kan biasanya kita pakai untuk di print sebagai lampiran. Lampiran setiap perusahaan biasanya pakai itu ya. Nah untuk di OX1 ini apakah ada hasil seperti file source itu Pak? Jadi bisa buat kita lampiran untuk jadiin PDF, lampiran untuk vendor ataupun yang akan menjadi pertukaran finance kan seperti itu. Ya, untuk report Pak ya. Report. Biasanya kan kita memang pakai file source untuk diekstrak menjadi PDF kan. Ya. Eviden, oh ini event-event ini aja yang harus ada PR punch-listnya, gitu. Ya, dari pengukuran ini kita ada 2 hasil pengukuran yang bisa kita tampilkan. Yang pertama adalah SOR dan PDF, Pak. Bisa di, ya, bisa di PDF. Cuman saya coba, ya. Saya mesti connect ke handphone ini Pak, aplikasinya. Coba sebentar Pak ya. Sambil saya coba koneksi dengan handphone saya dulu, nanti saya coba jawab pertanyaan Pak Nur. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain?
Dari saya Ari, Pak Mezon, mau tanya Pak. Ya Pak Ari. Untuk pengkalibrasian berarti sudah tidak ini lagi ya, tidak di setting lagi, langsung tinggal colok gitu aja. Ya betul Pak. Jadi kita tidak ada kalibrasi ulang lagi. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Mungkin kalau kayak OTDR itu Pak Erik ya, apabila kita melakukan perubahan penggantian dari konektor, itu biasanya harus dikalibrasi ulang. Dan yang untuk mengkalibrasi ini tentunya adalah dari pemegang merek tersebut. Apabila Expo ya kita harus kirim ke Expo. Tentunya ini akan memakan waktu dan biaya. Sementara OX1 ini kita tidak perlu melakukan kalibrasi. Nah, ini saya balik ke pertanyaan tadi Pak Nur ya. Saya coba akan share di sini. Ini kelihatan Pak ya tampilannya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Ada PDF report. Oh mungkin ini nggak masuk ini. Coba saya tampilkan. Ini saya coba untuk merubah dari handphone saya, ternyata tidak bisa connect ke sini, Pak. Belum bisa, belum berhasil. Tapi nanti bisa dirubah di situ? Bisa di sini. Oke, di sini. Untuk bikin di server bisa nggak? Ya, gini Pak Nur, ya, untuk report memang kita nanti berupa PDF. Dan pada saat kita create report tersebut, kita bisa memasukkan siapa operatornya, linknya di mana, kabel berapa, lokasinya di mana, itu bisa kita masukkan semua data tersebut. Ini itu penjelasan sebentar dari saya Pak Nur. Oke Pak, oke Pak. Mungkin saya belum bisa menampilkan di materi presentasi ini. Ya, ya. Kalau mau ditampilkan, ya pakai PDF-nya langsung.
Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Pak Mezon bisa di-share dimensinya tadi berapa ini ya Pak ya? Saya. Dimensinya ini cukup kecil Pak ya. Saya share di sini. Kurang lebih segenggaman tangan. Ini adalah realnya Pak, ukurannya. Ya, makasih Pak. Kayak dopet gitu ya. Gimana Pak? Kayak dopet gitu dulu zaman dulu Ya. ya. Mantap ini. Nah, ini tampilan PDF-nya Pak Nur. Saya balik Pak Nur lagi. Mungkin muncul Pak ya? Muncul Pak, muncul. Muncul. Nah, ini test date-nya hari ini, jamnya, kita pakai test function link mapper. Nah, lokasi ini kita bisa masukkan lokasi di mana, lokasi A, lokasi B. Lalu dari ini kita ngukur pakai OX1 yang tipe Pro dengan serial number sekian, 12786080. Lalu wavelength-nya kita pakai 1310 dan 1550. IOR-nya sorry maaf, di 1,46 sekian. Ini standar. Nah, ini adalah hasil dari ukuran kita. Nah, yang ditandakan merah ini adalah yang menjadi problem pada titik splice. Posisinya ada di 0,017 km atau di 17 meter. Dan ini bisa kita kirim langsung dari lapangan ke kantor. Kalau misalnya atasan kita atau manajemen memerlukan report yang cepat. Jadi kita tidak perlu harus nunggu dulu balik ke kantor baru kita berikan laporan ini. Cukup kita langsung lakukan pengiriman dari lapangan. Dan ini bisa sebagai bukti ke customer nantinya. Mungkin gitu Pak Nur. Oke Pak, ya. Makasih banyak Pak. Apa pertanyaan Om Mason? Ya Pak Yosi. Ya, terima kasih. Ini produk baru Om Mason ya? Ya, produk baru yang baru di launching sekitar berapa bulan yang lalu, bulan pertengahan 2020. Ya, oke. Kebetulan saya dari PT Aguna Satya Mulia, kontraktor untuk fiber optik. Nah, kita mengerjakan proyek-proyek dari operator-operator. Nah, biasanya untuk penggunaan alat ukur itu sudah ada rekomendasi dari pemberi kerja. Nah, apakah produk ini sudah disosialisasi ke mereka sehingga kita sebagai kontraktor proven untuk bisa menggunakan produk ini, Om Mason? Dan kalau boleh, di mana aja yang sudah approve terhadap produk ini? Terima kasih, Mau. Ya, terima kasih Pak Yosi. Pak Yosi, Pak Om Yosi nih ya? Apa aja, Om? Biasa ngomong pakai Om Yosi. Ya, memang produk ini belum terlalu banyak penetrasi, tapi kita sudah melakukan tes ataupun
melakukan pendekatan dengan pihak-pihak operator. Kayak misalnya Telkom Akses, itu kita sudah melakukan pendekatan juga, sudah trial juga di lapangan, lalu operator-operator lain juga sudah. Dan satu hal, BPPT, pemerintah ini sudah memakai barang kita. Report yang mereka dapatkan, yang saya terima, mereka sangat suka dengan pakai barang ini. Pertama adalah handy, kedua tidak perlu skill yang lebih dibandingkan OTDR, dia bilang begitu. Kita cukup lihat hanya garis saja, kita tahu di mana ada titik merahnya, itu yang mereka fokus. Jadi sangat membantu percepatan untuk orang di lapangan. Mungkin sudah terjawab? Gini, kebetulan kan setiap kali kita menghadirkan alat ukur atau splicing itu selalu kita menunggu dari arahan dari customer, Om Eson. Nah itu aja sih sebetulnya. Jadi kita mau pakai apapun, tunggu dulu maunya pakai apa. Biasanya begitu. Tapi ya itu udah saya udah bisa udah ada masukan. Tinggalan ini PR-nya Om Eson ya, roadshow kemana-mana itu berarti ya. Ya, memang kita roadshow kemana-mana. Tapi tentunya kita cukup confidence dengan merek Expo ini karena untuk OTDR itu boleh dibilang kita the best dan diterima di semua operator. Baik yang dynamic range dari mulai 32 sampai dengan 50 dB. Terutama yang 46 itu kita cukup banyak supply ke operator. Dan kita sangat percaya diri dengan merek Expo ini. Oke, terima kasih Om Eson. Baik, Pak Yosi. Dan kalau misalnya ada dari teman-teman yang perlu untuk melakukan tes di lapangan, kita dengan sangat terbuka untuk mengarrange waktu tersebut. Kebetulan kita punya barang demonya, jadi anytime kita mau mengukur itu bisa langsung jalan. Baik, jadi untuk pertanyaan atau sesi Q&A apa sudah selesai? Pak Mezon, apa ada yang ditanyakan lagi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya, baik. Jika tidak ada dan jika sudah selesai, langsung saya lanjut ke sesi yang acara berikutnya ya Pak Mezon ya. Ya Bu Wira, silakan Bu Wira. Ya, baik. Jadi untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah acara kenang-kenangan kita bersama di webinar hari ini, yaitu yang pertama adalah foto sesi, lalu yang kedua adalah thanks note terakhir dari Pak Mezon, lalu yang ketiga adalah pengumuman pemenang dari beberapa orang yang sudah bertanya. Jadi kita sudah memilih pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk dipilih sebagai pemenang di webinar kali ini yang berhak mendapatkan voucher OVO. Begitu. Baiklah, untuk foto sesi kali ini akan dipimpin dan dibimbing oleh Pak Fajri. Silakan Pak Fajri. Ya, terima kasih Mbak Wira. Ya, mohon untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa dibuka kameranya agar kita semua bisa foto bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wira. Mohon dibantu untuk kameranya ya. Oke.
1, 2, 3. Tahan senyumnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fajri. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pengumuman pemenang, mungkin bisa terakhir ya Pak Mezon untuk ucapan terima kasih kepada peserta hari ini Pak Mezon. Thanks note-nya. Ya, silakan bisa dibuka untuk mikrofonnya. Ya baik, terima kasih Bu Wira dan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah berkesempatan untuk hadir dalam webinar ini untuk produk Expo OX1. Dengan harapan kami bahwa dari hasil webinar ini tentunya akan menambah wawasan, menambah pengetahuan dan ilmu kita yang mungkin nantinya akan bermanfaat bagi rekan-rekan di tempat kerja masing-masing. Dan tentunya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa segera menghubungi kami anytime. Kami akan coba untuk mensupport Bapak untuk Bapak bisa menghubungi kami ke email info@gsp-id.com. Dan kita juga apabila Bapak-Bapak ada request untuk webinar produk yang lain ataupun mungkin OTDR atau splicer ataupun cable propagator, kita dengan senang hati untuk mensupport Bapak. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dan tetap selalu jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mezon. Baik, kita lanjut ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang dari beberapa peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, kami sudah memilih pertanyaan yang terbaik yang berhak mendapatkan kenang-kenangan dari kami, yaitu berupa voucher OVO secara langsung. Jadi untuk pemenang yang sudah kami pilih adalah, dan yang beruntung, itu adalah Bapak Nur Widya Saputra. Selamat Pak Nur, karena Bapak sudah terpilih sebagai pemenang dalam webinar hari ini dengan kategori pertanyaan terbaik. Selamat Pak untuk hadiahnya. Baik, untuk informasi hadiahnya, Bapak bisa langsung informasi ke kami ya Pak untuk biodata diri ke email info@gsp-id.com gitu ya. Ya, selamat sekali lagi Bapak. Baik, sebelum closing atau akhir acara, saya informasikan jika ada permintaan webinar atau training atau demo seperti OX1 yang saat ini kita webinarkan, silakan Bapak langsung saja menghubungi kami di email info@gsp-id.com. Kami akan support Bapak-Bapak sesuai dengan petunjuk dan informasi dari Pak Mezon tadi. Baiklah, akhir salam saya mewakili PT Gunung Sari Pratama mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja, dan ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu karena sudah bergabung di webinar pagi hari ini. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.